Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan untuk kalian senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, agar kita selalu terhindar dari bahaya COVID-19. Karena memang untuk saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, sehingga untuk KBM kita juga belum bisa melaksanakan tatap muka seperti biasanya. Kemudian untuk saat ini saya berada di kampus Universitas 11 Maret Solo. Memang untuk saat ini saya pribadi masih harus menyelesaikan studi saya, belajar saya, tapi juga tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai tenaga pendidik. Kemudian untuk materi kita minggu lalu kita mempelajari yaitu adalah perkembangan iptek di era globalisasi. Kemudian untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari adalah dampak atau pengaruh perkembangan iptek di era globalisasi, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Kemudian untuk materi kita akan mempelajari yaitu adalah dampak dari pengaruh dari adanya globalisasi di berbagai bidang. Menurut Tilaar, dampak dari adanya globalisasi itu antara lain ada politik, kemudian keamanan, sosial, dan juga budaya. Kemudian dari berbagai bidang tadi tentu ada dampak positif ataupun dampak negatifnya sesuai apa yang saya katakan di awal tadi. Jadi globalisasi itu tidak hanya memudahkan manusia untuk beraktivitas, akan tetapi juga mempunyai dampak negatif yang tentu nanti juga merugikan bagi manusia itu sendiri. Kemudian materi kita adalah bagaimana pengaruh globalisasi di berbagai bidang, antara lain yang pertama adalah pengaruh globalisasi di bidang politik, kemudian ekonomi, dan yang ketiga adalah pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Untuk yang pertama, pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, kalau kita mencermati bagaimana pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, untuk saat ini globalisasi di bidang ekonomi itu hanya menguntungkan negara-negara besar atau negara-negara maju. Kalau kita lihat bagaimana korporasi ekonomi di negara-negara besar, kalau kita ambil contoh adalah Amerika, kemudian Cina, Jepang, itu kemudian mereka menanamkan korporasi atau sahamnya di negara-negara berkembang, karena memang sifat dari negara berkembang itu adalah negara bisa dikatakan negara konsumtif, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk menanamkan modalnya atau mungkin untuk menggali keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi untuk pengaruh globalisasi di bidang ekonomi memang sangat menguntungkan bagi negara maju. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh globalisasi di bidang politik. Sama halnya dengan pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kalau di bidang politik memang kaitannya dengan ekonomi, banyak negara-negara besar, negara-negara maju yang mempunyai kepentingan di negara-negara berkembang. Kita ambil contoh adalah di Indonesia sendiri. Kalau kita berkaca bagaimana terjadinya peristiwa G30 SPKI, kemudian bagaimana terjadinya gerakan mahasiswa tahun 98 hingga lahirnya reformasi. Kalau kita menilik ke belakang, memang peristiwa tersebut tanda kutip memang ada pengaruhnya dari luar atau dari negara-negara yang punya kepentingan di Indonesia, karena memang Indonesia sendiri kita tahu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ya, sehingga menjadi semacam daya tarik bagi negara-negara berkepentingan, negara-negara maju untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Sehingga kalau kaitannya dengan politik,
Jadi negara-negara berkembang itu semacam Indonesia itu dipengaruhi oleh negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Inggris, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh di bidang sosial budaya. Kalau berkaca bagaimana pengaruh di bidang sosial budaya, tentu untuk saat ini contoh paling nyata bagaimana anak muda sekarang, bagaimana perilaku anak muda sekarang. Jadi semacam kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan berekspresi itu adalah salah satu dampak dari adanya globalisasi di bidang sosial budaya. Mungkin dari segi cara berpakaian, cara berbicara, kemudian mungkin gaya kehidupannya, itu adalah contoh dari pengaruh dari sosial budaya yang tentunya harapannya dengan adanya pengaruh sosial budaya itu tidak melunturkan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri yang memang itu sangat sesuai dengan adat istiadat, dengan kondisi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian materi kita selanjutnya adalah kita mempelajari bagaimana pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Nanti kita akan mempelajari bagaimana globalisasi di berbagai bidang, antara lain bidang politik itu apa pengaruhnya, entah itu pengaruh atau dampak positif atau negatifnya. Kemudian yang kedua adalah di bidang politik positifnya bagaimana, kemudian dampak negatifnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial dan budaya. Jadi juga sama, positifnya bagaimana serta dampak positifnya atau negatifnya seperti apa, itu akan kita bahas materi kita selanjutnya. Untuk materi kita selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pengaruh dampak atau dampak positif dan juga dampak negatif adanya pengaruh globalisasi di bidang iptek. Untuk yang pertama kita mempelajari atau pengaruh globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Untuk bidang teknologi dan informasi, kemudian di era globalisasi saat ini memang dengan adanya teknologi dan informasi itu memudahkan manusia, entah itu untuk kegiatan ekonomi, kemudian entah itu untuk kegiatan pendidikan, kemudian untuk bersosial. Jadi dengan adanya globalisasi di bidang teknologi itu memudahkan masyarakat untuk di berbagai bidang tadi. Misalkan kita ambil contoh untuk kegiatan ekonomi, dampak positifnya adalah sekarang untuk saat ini di bidang ekonomi itu semacam jual beli online sekarang itu marak terjadi untuk saat ini. Kemudian di bidang pendidikan, apalagi untuk saat ini kita sedang dalam pandemi COVID-19, makanya untuk pendidikan kita juga melaksanakan pendidikan jarak jauh, jadi tidak ada tatap muka. Itu adalah salah satu dampak positif dari adanya teknologi di era globalisasi seperti ini. Kemudian untuk dampak negatifnya, dampak negatif dari adanya pengaruh globalisasi di bidang iptek, teknologi, maraknya kejahatan teknologi seperti cyber, kemudian adanya kejahatan misalkan pembobolan ATM dan lain sebagainya. Itu jadi selain memudahkan, ternyata adanya teknologi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata. Kemudian selanjutnya adalah dampak iptek di bidang pendidikan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk saat ini kita tidak bisa melaksanakan pendidikan seperti biasanya, pendidikan tatap muka seperti biasanya. Dampak positifnya dengan adanya iptek, makanya dapat dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, entah itu menggunakan aplikasi YouTube ataupun telekonferensi dan lain sebagainya. Itu adalah memudahkan kalian untuk mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru, dalam artian untuk saat ini kita tidak bisa tatap muka. Jadi itu adalah dampak positifnya. Kemudian untuk dampak negatifnya, untuk
era globalisasi di bidang pendidikan itu adalah siswa itu terlalu bergantung dengan internet, sehingga semangat untuk membaca, untuk belajar itu kian hilang. Jadi siswa itu hanya mengandalkan internet untuk belajar. Jadi misalkan ada tugas, siswa kemudian browsing, mencomot dari internet, kemudian jawabannya ditaruh di tugasnya, sehingga membuat siswa itu mengandalkan internet daripada otaknya. Itu yang saya kira memang terjadi untuk saat ini. Jadi itu tadi adalah dampak positif negatif di bidang teknologi, dan yang kedua adalah di bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya kita mempelajari yaitu adalah pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Untuk pengaruh globalisasi di bidang ekonomi itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Memang adanya globalisasi itu membuat manusia dimudahkan dalam hal berekonomi. Antara lain tadi saya mengatakan bahwa misalkan semakin maraknya adanya jual beli online, kemudian juga memudahkan masyarakat untuk membeli barang dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kemajuan iptek, terutama adanya pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, memang memudahkan kita untuk kaitannya dengan hal jual beli barang. Kemudian untuk lingkup yang lebih luas lagi, adanya globalisasi di bidang ekonomi memang tadi saya di awal juga sempat mengatakan bahwa di bidang ekonomi itu lebih menguntungkan bagi negara-negara maju. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatifnya. Untuk dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi tadi mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi di bidang ekonomi tadi, seakan-akan negara-negara maju itu berkuasa terhadap negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Tadi saya mengatakan bahwa misalkan negara-negara maju itu menanamkan sahamnya, kemudian menguasai industri-industri di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena memang untuk saat ini banyak sekali industri-industri luar yang ada di Indonesia. Itu adalah pengaruh dari bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh globalisasi di bidang politik. Ketika kita berbicara di bidang politik, memang kalau kita berkaca ke belakang, misalkan setelah adanya Perang Dunia Kedua, banyaknya negara-negara di kawasan Asia maupun Afrika yang memerdekakan dirinya dari ancaman dari penjajahan bangsa Barat. Itu adalah salah satu adanya pengaruh globalisasi, pengaruh paham-paham baru dari dunia barat yang datang ke negara-negara berkembang. Jadi misalkan tadi ketika masa Perang Dunia Kedua, kemudian ketika itu negara-negara barat menjajah negara-negara kawasan Asia Afrika, itu kan dampaknya adalah ketidakadilan, kemudian menyengsarakan, kemudian timbulnya korban jiwa. Namun semua berbalik ketika pasca Perang Dunia Kedua. Contohnya ada Indonesia, kemudian juga banyak lagi negara-negara di kawasan Asia maupun Afrika yang ingin lepas dari belenggu penjajahan. Itu adalah salah satu dampak dari adanya globalisasi di bidang politik. Itu adalah dampak positifnya. Kemudian kalau dampak negatifnya dari politik, dampak negatifnya misalkan untuk saat ini konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian konflik-konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, kemudian yang sekarang sedang memanas itu adalah Turki dengan Israel. Itu adalah contoh dari dampak negatif adanya politik globalisasi di bidang politik. Kemudian selanjutnya adalah dampak di bidang sosial dan juga budaya. Untuk dampak positifnya di bidang sosial, misalkan
tidak ada lagi batasan-batasan gender, misalkan antara laki-laki dan perempuan sekarang statusnya sama. Bila kita berbanding dengan periode sebelumnya ketika dominan yang berhak menjadi pemimpin itu adalah kaum laki-laki, tapi untuk saat ini banyak kita jumpai pemimpin itu justru lahir dari golongan perempuan. Misalkan contoh yang paling nyata adalah ketika sekarang di Surabaya ada wali kotanya yang berhasil membangun Surabaya menjadi kota yang sangat luar biasa sekali. Kemudian Indonesia juga pernah punya presiden perempuan, itu adalah salah satu pengaruh di bidang sosial. Kemudian untuk negatif dari dampak negatifnya antara adalah ketika pengaruh-pengaruh luar itu datang ke Indonesia, yang ditakutkan adalah lunturnya nilai-nilai asli dari bangsa Indonesia, karena semakin derasnya nilai-nilai luar yang masuk ke Indonesia. Itu yang sangat ditakutkan untuk saat ini, karena memang ya bisa kita lihat itu terjadi untuk saat ini. Jadi anak muda sekarang banyak yang gaya hidupnya atau mungkin menirukan perilaku hal yang bebas, yang itu sebenarnya budaya-budaya yang sebenarnya tidak bagus atau tidak baik untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian selanjutnya pengaruh atau dampak positif dari adanya globalisasi terhadap rasa atau terhadap nasionalisme. Untuk dampak positifnya tadi ada bidang politik, kemudian ada bidang ekonomi, kemudian sosial budaya. Untuk kaitannya dengan rasa nasionalisme, itu menumbuhkan bila dimanfaatkan dengan sangat baik akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Apabila disalahgunakan maka ya akan terjadi sebaliknya. Itu yang terjadi untuk saat ini. Jadi pengaruh globalisasi ada dua, ada segi positif dan juga segi negatif. Untuk yang positif itu bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, akan tetapi untuk hal-hal yang negatif atau hal yang negatif itu kita tinggalkan, karena memang tidak sesuai dengan adat istiadat, tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma yang ada di Indonesia. Demikian untuk materi kita hari ini. Jadi materi kita tadi kita mempelajari bagaimana pengaruh atau dampak dari adanya globalisasi, entah itu dampak positif ataupun dampak negatifnya. Demikian materi kita untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.